Ngobrol NBA episode 32. Guys, ini hari terakhir di tahun 2022. Jadi gue harus bikin episode terakhir di tahun ini sebelum kita menuju ke tahun 2023 yang tinggal sisa 6 jam lagi. Saya masih di Jogja sekarang, besok masih di Jogja hari terakhir juga. Dan tanggal 2 pulang ke Jakarta. Tapi mudah-mudahan gue selamat sampai di tujuan ya, nanti tanggal 2 dan kita bisa berjumpa lagi, bikin konten-konten seru lagi. Dan yang pastinya Januari nanti kita akan lebih rutin bikin ngobrol NBA. Sekarang masih euforia liburan, masih di luar kota, gue udah 2 minggu lebih di luar kota. Jadi belum fokus untuk bikin konten-konten ngobrol NBA lebih rutin. Instagram pun jarang banget gue ngepost, tapi gue terus nonton karena gue main NBA Fantasy. NBA Fantasy mau nggak mau tiap hari gue harus ngecekin semua statistik pemain, gue harus ngecekin siapa pemain-pemain yang lagi hot, siapa yang lagi cold, dan lain-lain. Tapi bro, di episode kali ini, di episode 32, episode terakhir tahun ini, pertama-tama gue izinkan gue mau bilang thank you so much. Karena di tahun 2022 ini, gue menerima banyak sekali berkat, blessings, keberanian gue untuk bikin YouTube channel. Dan sekarang udah ngobrol NBA aja sudah sampai di episode 32. Subscriber saya juga meningkatnya cepat banget. Gue nggak nyangka semua itu akan terjadi secepat ini di tahun ini. Tapi ini semua berkat kalian dan gue mau berterima kasih lagi dan lagi dan lagi. Karena berkat kalian gue memberanikan diri, terus bisa memberanikan diri dan terus termotivasi untuk bisa terus mengembangkan channel YouTube ini. Udah banyak juga yang berlangganan di channel YouTube ini. Thank you banget buat supportnya. Mudah-mudahan di tahun depan kita gas lagi yang lebih gokil lagi buat channel Irel Darmawan TV dan juga khususnya konten ngobrol NBA. Karena di tahun ini NBA serunya ampun-ampunan, pemain-pemainnya ampun-ampunan. Bro, contohnya ya, di hari ini ada 5 pemain loh yang bisa nyetak poin 40 poin ke atas. Itu ada 5 pemain. Di musim ini aja udah 3 kali terjadi itu, dimana dalam hari yang sama ada 5 pemain atau lebih yang bisa mencetak 40 poin. Pemain yang berbeda. Dalam 77 tahun terakhir itu paling cuma di bawah 10. Tapi 3 kali terjadi di musim ini doang. Waduh, gue ngecekin karena gue main fantasy, jadi kalau ada yang poin 40 pasti ada alert kan. Itu alertnya banyak banget musim ini. Wah gila men, poin 40-50 tuh udah kayak nyetak poin 20-30 men. Udah berapa tahun lalu tuh lu kalau ada pemain nyetak 50 poin tuh lo yang wah gila gokil bisa 50 poin. Nah, season ini 50 poin udah kayak 40 poin. Udah gila men. Luka kemarin 60 poin, triple double. 60 points, 21 rebound, 10 assist. Gila, absurd banget Luka Doncic. Luka Doncic musim ini absurd banget mainnya. Benar-benar sesuai prediksi banyak analis dan banyak pengamat di luar sana yang bilang bahwa favorit untuk menjadi MVP tahun ini adalah Luka Doncic. Itu sudah diprediksikan sebelum season ini mulai. Dan Luka membuktikan bahwa dia layak banget untuk jadi MVP. Paling tidak ada di urutan pertama untuk bisa jadi MVP Eits, tapi tidak segampang itu karena banyak sekali kandidat MVP yang lain yang juga terus nempel ketat satu sama lain. Kita sebut saja pemain-pemain kayak Nikola Jokic. Bro, Nikola Jokic man, triple double-nya sama kayak Luka musim ini. Nikola Jokic sama Luka Doncic itu jumlah triple double-nya musim ini itu sama. Dan sepanjang karirnya Jokic, dia udah 84 kali nyetak triple double bro. Big man loh itu, center loh itu, 84 kali triple double. Di bawahnya LeBron. LeBron itu sepanjang masa udah 100 berapa gitu, 105 kalau nggak salah. Jokic itu 84, posisinya persis di bawahnya LeBron. Paling tinggi tetap Brody. Westbrook itu udah 197, udah mau 200 kali triple double. Jokic man. Banyak yang bilang bahwa udahlah masa Jokic lagi MVP-nya, masa Jokic lagi. Tapi dia tetap membuktikan bahwa dia emang layak jadi MVP lagi dan lagi dan lagi. Mana Denver Nuggets lagi bagus loh. Jadi don't sleep on Jokic. Dia terus membuktikan bahwa dia gila men, gila asli. Dan hari ini The King 80 umurnya 80 salah 80 38 tahun LeBron James ulang tahun. Congrats, happy birthday King James. LeBron, legenda, GOAT, apalagi semua macam kalian baca di
Instagram Authentics ID pagi ini di postingan terakhir gue tentang LeBron. Semua macam le itu ada di situ. Gokil, man. LeBron hari ini 47 points di hari ulang tahunnya. 47 points untuk pemain umur 38 tahun. That's crazy, man. 47 points, 10 rebounds, I think 9 assist kalau nggak salah. Almost triple double and a W and a win. Menang Lakers hari ini. LeBron, man. Akhir tahun ini, sebelum musim ini habis, harusnya 99% dia udah pasti udah posisi 1 untuk all time scoring list. Gokil LeBron. Gue selalu bilang gini, I'm not the biggest LeBron fan ya. Gue harus mengakui itu. Tapi gue cuma mau bilang, lo boleh benci sama LeBron karena berbagai macam hal mungkin lo bencinya ya. Karena mungkin dia lumayan narsis untuk mengatakan dirinya dia he is a GOAT, self-proclaimed GOAT gitu ya, atau narsis dalam hal-hal yang lain, drama ini itu, semua hal-hal yang membuat kita mungkin agak yang apaan sih nih orang gitu. Tapi it's okay. Pemain dengan sekali berLeBron, Jordan, Kobe, dan semua pemain-pemain yang bisa dibilang GOAT gitu ya, itu wajar kok punya haters. Followersnya dan fansnya jauh lebih banyak daripada hatersnya. Tapi hatersnya juga banyak kok, nggak apa-apa, itu wajar banget. Jadi it's okay to hate on LeBron, it's okay. Tapi lu tidak boleh benci sama work ethicnya dia, passionnya dia, kemauan dia untuk benar-benar menjaga badannya dia, dan dia benar-benar menjadi inspirasi buat atlet, bukan cuma atlet basket ya, tapi atlet berbagai macam olahraga. He is a true athlete, benar-benar atlet yang bisa dijadikan role model dalam hal menjaga badannya dia, dalam hal berkata ke reporter, dalam hal menjaga image-nya dia, dalam hal menjadi seorang father figure yang baik, contoh yang baik untuk anak-anaknya nggak ada yang aneh-aneh. Semua bisa dibilang anak-anaknya calon menjadi anak-anak yang jadi gitu ya nantinya. Ya mungkin itu semua karena dia punya uang yang banyak. Tapi mau nggak mau LeBron, man, dia benar-benar seorang icon, seorang inspirasi buat jutaan orang di luar sana, dan inspirasi juga buat berjuta-juta orang yang ngefans sama dia, yang selalu membanding-bandingkan dia dengan Jordan, dengan Kobe, dengan orang-orang yang udah di jajaran terhebat sepanjang masa. But again, kalau kita ngomongin siapa yang terhebat, tidak ada jawaban benar yang salah, tidak ada jawaban benar dan salah. Lo mau bilang MJ yang terhebat, itu benar. Lo mau bilang LeBron yang terhebat, itu benar. Mau bilang Kobe yang terhebat, itu benar. Mau bilang Steph Curry yang terhebat sepanjang masa, itu juga benar. Semua orang punya pendapat masing-masing, kita harus hargai. Tapi kalau soal LeBron, respect, man. Respect terhadap bagaimana caranya dia merawat dirinya dia sendiri. Musim ke-20 dia masih bisa bermain kayak gini, masih bisa 47 points tadi. Itu langka, bro, itu langka. So, congrats buat LeBron. Umur itu hanya angka buat dia. Happy birthday, and please wujudin mimpi gue, wujudin mimpi fans lo, untuk bisa ngelihat suatu saat nanti dalam beberapa tahun ke depan lo bisa main sama Bronny dalam satu tim, dan mudah-mudahan timnya adalah di OKC. Saya tunggu kalian berdua di OKC ya. Buy one get one. Buy Bronny, get LeBron di OKC ya. Bercanda. Oke, gila, men, seru banget NBA musim ini. Gue ngelihat statistiknya Luka Doncic di 4 game terakhir, 50 poin, 32, 60 poin, 35 poin. Aduh, 21 rebound, 12 rebound, 10 assist, 9, 13 assist. Dia melakukan semuanya, men, buat Dallas. Tukang pijitnya harus bagus tuh di Dallas. Mati, Pak. Tukang pijitnya harus bagus. Mark Cuban harus hire tukang pijit yang paling jago buat Luka Doncic. Tapi hopefully, sebagus-bagusnya Luka, hopefully ya, gue cuma bisa berharap satu hal. Jangan sampai dia kehabisan bensin nanti di playoff. Karena tetap targetnya, goalnya Dallas musim lalu udah sampai conference finals loh. Jadi jangan sampai di bawah itu. Jadi mudah-mudahan Luka nih nggak dieksploitasi habis-habisan nih di regular season. Kasih dia apa ya? Ya menitnya mesti di manage dengan benar lah ya.
Karena nanti takutnya di playoffnya habis bensin nanti sayang. Luka benar-benar udah kerja Rodi dia belakangan ini. Luka Nikola Jokic triple double lagi malam ini. Gokil man. NBA gokil, seru banget. Jordan Poole tadi gua nonton juga. Hari ini ada 5 pemain ya. Ada 5 pemain yang nyetak 40 poin. Salah satunya Jordan Poole. Tadi gue nonton sama anak gue di hotel, di kamar kita nonton. Oh, Jordan Poole keren, Klay Thompson keren, DiVincenzo keren, Golden State Warriors tadi comeback lawan Blazers dan akhirnya bisa menang. Wah, senang banget anak gue tadi nontonnya, seru banget. Oke, ini ada satu fun fact juga di musim ini. Ada 2 pemain yang mencetak 10 kali 3 point dalam satu pertandingan. Di musim ini hanya ada 2 pemain yang berhasil mencetak 10 kali 3 point dalam satu pertandingan. Dan dia adalah mantan teammate Damian Lillard sama CJ McCollum. Bro, gila mo, that was classic man. CJ McCollum bisa bersinar di Pelicans, Dame juga tetap bersinar di Portland. Jadi semua berdua ini udah menemukan rumahnya masing-masing lah ya. Seneng banget, tapi emang 2 pemain ini tuh bener-bener kayak pinang dibelah 2 sih, mirip banget gaya mainnya. Dan sekarang Dame sudah menemukan penggantinya CJ, Anthony Simons itu mainnya juga bener-bener kayak Damian Lillard. Gila, keren banget. Portland tuh seneng tuh nge-cloning Lillard tuh seneng banget tuh. Oke, gue nggak bisa bikin episode ini panjang-panjang ya, tapi seneng banget gue nonton NBA dan ngeliat bagaimana serunya NBA musim ini paling tidak sampai penghujung 2022 ini. Walaupun ada beberapa pemain yang masih harus dealing with injuries kayak Anthony Davis, walaupun tadi beritanya juga sudah keluar bahwa Anthony Davis sejauh ini rehab dan recovery ini sudah mulai oke nih, dan dia paling tidak nggak akan lama lagi udah bisa main lagi. So it's a good news buat Laker Nation juga, buat fans-fansnya AD juga. Seneng karena musim ini sangat-sangat kompetitif juga. Tim-tim yang tadinya mungkin ada di tengah, di bawah, sekarang udah pelan-pelan udah mulai naik. Tim yang tadi sempat di atas sekarang udah mulai turun-turun ke bawah, sudah mulai kelihatan siapa yang nanti bakal bertahan sampai dengan menjelang babak playoff ya. Walaupun kita belum setengah jalan, hampir setengah jalan sebenarnya, tapi paling tidak udah mulai kelihatan lah tim-tim mana yang kelihatan benar-benar solid dan kuat dan deep untuk bisa nanti menjelang babak playoff itu bisa kita katakan siap lah untuk bisa bertarung di babak playoff gitu ya. Wah, gokil men. Seneng gue punya channel kayak gini, bisa ngobrol sama teman-teman, bisa ngeluarin unek-unek gue, bisa ngeluarin semua ide-ide yang ada di opini-opini yang ada di kepala gue. Mudah-mudahan di tahun 2023 ya, doain gue sehat terus, bisa benar-benar nemenin teman-teman ngobrol bareng di YouTube, ngobrolin tentang NBA, satu hal yang gue suka banget dan gue passionate banget. Oke, segitu aja episode 32 karena kamera gue sudah habis. Sekarang recordingnya malah pakai handphone, jadi mungkin gambar dan suaranya agak-agak nyambung sama yang tadi. Tapi anyway, gue seneng banget bisa nemenin kalian membuat episode terakhir di tahun ini, karena 6 jam lagi kita udah akan menyambut tahun 2023. Tapi buat semua fans NBA, gue yakin kalian semua lagi happy banget karena musim ini sangat-sangat kompetitif. Pemain-pemain nyetak poin 40-50 udah kayak nyetak 20-30 poin gampang banget. Jadi seru, makin seru nontonnya. Dan di 2023 nanti gue yakin akan semakin seru karena nanti akan ada All-Star. Kita juga akan menuju ke babak playoff yang pastinya akan jauh lebih seru. So thank you guys buat subscribe di channel gue dan udah nonton semua episode-episode ngobrol NBA sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan di tahun 2023 gue janji akan jauh lebih rutin bikin episode-episode ngobrol NBA yang akan jauh lebih menarik. Mungkin nanti akan ada segmen-segmen baru yang akan gue pikirin, kira-kira segmen apa yang menarik ya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komen segmen apa yang kira-kira menarik untuk kita tambahkan di episode-episode ngobrol NBA selanjutnya. Oke, gue cuma mau bilang yang lagi liburan, selamat liburan, menikmati liburan bersama keluarga kalian, dan pastinya selamat tahun baru, Happy New Year. Semoga semangat kita nggak kendor nanti di 2023. Oke, I'll see you guys on the next episode. Bye-bye.